Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini masih bersama Ibu Ajeng Restiani untuk melanjutkan materi sebelumnya pada bab 4 mengenai gerak lurus. Seperti yang telah Ibu jelaskan di sebelumnya, suatu benda yang bergerak mempunyai besaran-besaran, yaitu jarak tempuh, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Menurut pendapat kalian, mungkinkah suatu benda yang bergerak lurus memiliki kecepatan yang selalu tetap atau memiliki percepatan yang selalu tetap? Kapan benda dikatakan bergerak dengan kecepatan tetap? Kapan benda dikatakan bergerak dengan percepatan tetap? Dapatkah kalian memberikan contohnya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dari GLB atau gerak lurus beraturan. GLB didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Atau secara singkatnya, kecepatannya itu benda selalu tetap. Nah, pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Sebagai contoh, sepeda motor melaju pada lintasan lurus menempuh jarak 2 meter dalam waktu 1 second. Maka 1 second berikutnya akan menempuh jarak 2 meter lagi, begitu seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya itu konstan. Di sini rumus untuk GLBB, S sama dengan V kali T. S itu jarak yang ditempuh, satuannya meter. V itu kelajuan atau satuannya meter per second. T itu waktu, satuannya second. Contoh soal, di sini ada sebuah minibus bergerak lurus dengan kecepatan tetap 18 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh minibus tersebut dalam waktu 20 detik? Nah, di sini kecepatannya itu dalam kilometer per jam. Sedangkan dalam rumus itu harus dalam meter per second. Maka ingat, 1 km itu sama dengan 1000 meter, sedangkan 1 jam itu sama dengan 3600 second. Nah, di sini karena yang diketahuinya itu kecepatan atau kelajuan, maka V sama dengan 18 km per jam. Harus kita rubah ke dalam meter per second. 18 km ke dalam meter itu menjadi 18 dikali 1000. Sedangkan per jamnya itu berarti per 1 jam itu harus dikalikan dengan 3600 second. 18 dikali 1000 sama dengan 18.000, 1 dikali 3.600 sama dengan 3.600. Tinggal kalian hitung 18.000 dibagi 3.600 sama dengan 5, maka satuannya menjadi meter per second. Kemudian waktunya itu 20 detik, ya detik itu sama dengan second. Ketika yang ditanyanya jarak atau S, maka rumusnya S sama dengan V kali T. V-nya sudah kita cari 5, kemudian T-nya itu 20, tinggal dikalikan 5 kali 20 sama dengan 100 meter, karena jarak itu satuannya meter, ya. Kemudian GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang percepatannya selalu konstan dan lintasannya berupa garis lurus. Oke, di sini GLBB itu besar percepatannya konstan, maka benda itu pasti bergerak pada bidang lurus, ya. Karena percepatannya selalu konstan, maka lintasannya berupa garis lurus. Nah, besar percepatannya itu karena konstan berarti kecepatannya bertambah secara konstan atau kecepatannya berkurang secara konstan. Ketika kecepatan benda bertambah secara konstan, maka dikatakan benda melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ketika kecepatan benda berkurang secara konstan, maka dikatakan benda melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Contohnya, benda yang bergerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah orang mengendarai sepeda di atas jalan yang lurus, menurun, dan benda yang jatuh bebas. Maka di sini bisa kita lihat rumusnya ada positif, ada negatif. Ini dua kemungkinan yang bisa muncul di soal.
kita bisa tulis tandanya positif apabila benda mengalami percepatan. Sedangkan kita bisa menulis tanda negatif apabila benda mengalami perlambatan. Kita lanjut ke gerak jatuh bebas. Nah, pernahkah kalian melihat mangga yang sudah matang jatuh dari pohonnya? Atau kalian pernah menjatuhkan benda dengan tidak sengaja dari genggaman tangan kalian karena benda tersebut licin? Nah, gerakan jatuhnya benda-benda tersebut dinamakan dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas sendiri ialah satu objek yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal, maka kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Di sini rumus untuk gerak jatuh bebas, V sama dengan akar 2 kali G kali H, atau T sama dengan akar 2 kali H per G. Nah, di sini V itu kecepatan pada saat T atau pada saat waktu sekian, tergantung soalnya. Satuannya meter per second, T atau waktu jatuh itu satuannya second, G itu merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, ini nilainya itu mutlak, 10 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian atau H itu satuannya meter. Contoh soal. Sebuah kelapa terjatuh dari pohonnya dengan ketinggian 20 meter, maka diketahui H-nya itu 20 meter. Nah, jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, kita tulis lagi, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan buah kelapa tersebut ketika sampai di tanah. Maka yang ditanyakannya itu V. Jawab, V sama dengan, otomatis kita memakai rumus yang ini. V sama dengan akar 2GH, sama dengan akar 2 dikali G, nilainya 10, dan H itu nilainya 20. Maka 2 kali 10 kali 20 menghasilkan akar 400. Akar 400 itu hasilnya 20 meter per second. Kemudian kita lanjut ke gerak vertikal. Gerak vertikal adalah salah satu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi atau A sama dengan G. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, definisinya ialah gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan atau A sama dengan negatif G. Nah, kenapa negatif G? Karena arah percepatan gravitasi untuk positif itu arahnya ke bawah. Nah, jadi kenapa negatif? Karena untuk arah gravitasi sendiri itu ke bawah. Karena ini ke atas, maka tandanya di sini menjadi negatif. Kemudian pada saat mencapai titik tertentu, nah suatu benda mencapai titik maksimum, maka benda akan berhenti sejenak. Maka pada saat itu V-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan tinggi maksimumnya itu kita memakai rumus H max sama dengan V 0 kuadrat dibagi 2G ya. Nah, di sini gerak vertikal ke bawah itu sama halnya seperti vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah sesuai dengan arah gaya gravitasi, maka tandanya menjadi positif. Kemudian di sini ada contoh soal gerak vertikal ke atas. Sebuah kelereng dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 5 meter per second. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum, kemudian tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda. Berarti yang diketahui di sini ada kecepatan awal atau V0, yaitu nilainya 5. Kemudian yang diketahui itu gaya gravitasi nilainya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan untuk A itu yang ditanyakannya waktu atau T, sedangkan yang bagian B yang ditanyakannya tinggi maksimum, berarti yang ditanyakannya H max. Oke, kita satu-satu. Yang pertama kita mencari dulu waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, ketika mencapai ketinggian maksimum, maka kecepatan kelerengnya itu 0 ya. Jadi Vt-nya itu sama dengan 0. Nah, maka kita memakai rumus Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Nah, kenapa kita memakai rumus ini? Karena
Vt-nya sudah diketahui, V0-nya sudah diketahui, G-nya juga sudah diketahui, yang ditanyakannya T. Ya, Vt itu karena pada titik maksimum 0, kita masukkan nilainya 0, sama dengan, nah nilai V0 itu atau kecepatan awal itu 5, dikurang nilai gravitasi 10, kemudian T-nya itu yang ditanyakan. Di sini 10 dikali T itu 10T. Karena 10T itu bertanda negatif, maka kita harus pindah ruaskan ke sebelah kiri. Ketika tanda negatif pindah ke ruas kiri, maka tandanya menjadi positif. Seperti ini, 10T sama dengan 5. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya T. Maka yang ditanyakannya T itu 10 harus pindah ruas. Pindah ruas ke sebelah kanan jadi pembagian. Nah, kenapa pembagian? Karena sebenarnya ini 10 kali T. Ketika perkalian pindah ruas itu menjadi pembagian. Ya, sama hal seperti tadi ketika tanda negatif pindah ruas menjadi positif. Kalau ini asalnya itu perkalian 10 kali T ketika pindah ruas itu menjadi pembagian. Maka T sama dengan 5 dibagi 10. Hasilnya 0,5 second. Kemudian kita langsung ke bagian B. Yang ditanyakannya H max atau tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu rumusnya V0 kuadrat dibagi 2G. V0-nya itu sudah diketahui nilainya 5, berarti 5 kuadrat dibagi 2, G-nya itu 10, berarti 5 kuadrat hasilnya 25, 2 kali 10 hasilnya 20, 25 bagi 20 hasilnya 1,25, satuannya meter. Kemudian di sini contoh gerak vertikal ke bawah. Sebuah bola dilempar ke bawah dari ketinggian 45 meter di atas tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second. Tentukan kecepatan bola ketika menyentuh tanah jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang sudah diketahui ketinggian atau H sama dengan 45 meter, kecepatan awal atau V0 sama dengan 40 meter per second, dan nilai gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakannya, tentukan kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Berarti yang ditanyakannya Vt, kecepatan saat menyentuh tanah. Kita pakai rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Karena yang diketahuinya ini sesuai dengan rumus-rumus yang ini, yang cocoknya yang ini, karena untuk rumus vertikal ke bawah juga ada beberapa. Nah, nilai V0-nya sudah diketahui 40, jangan lupa kuadratnya, ditambah 2 dikali G-nya itu 10, H-nya itu 45. 40 kuadrat itu hasilnya 1600, baru kita menambahkan 2 kali 10 kali 45, hasilnya 900. Jadi harus menghitung dulu yang kuadratnya, baru menghitung ini yang perkaliannya. Ya, 2 kali 10 dulu, baru dikali 45, baru hasilnya 900. Baru 1600 dijumlahkan atau ditambahkan dengan 900, hasilnya 2500. Ini 2500 apabila Vt kuadrat. Yang ditanyakannya hanya Vt. Maka untuk menghilangkan kuadrat, kita harus menambah akar di sebelah kanan. Menjadi Vt sama dengan akar 2500. Akar 2500 hasilnya 50 meter per second. Ya, jadi untuk materi gerak lurus pada bab 4 ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.